Pemirsa, pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tampaknya segera berlangsung. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko mengatakan Prabowo dan Megawati tinggal mencocokkan waktu untuk bertemu. Bahkan menu makanan untuk pertemuan telah ditentukan. Sebelumnya Puan Maharani mengaku sudah membahas rencana pertemuan itu dengan Prabowo Subianto. Akankah PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo? Apa kemudian target Prabowo jika koalisi besar ini terbentuk? Untuk membahasnya telah bergabung pemirsa, ada sejumlah narasumber, ada pakar politik, yaitu ada Bang Slamet Ginting, kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bang Fahri Hamzah, dan juga juru bicara PDI Perjuangan, yaitu ada Mas Aryo Seno Bagasgoro. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Selamat. Ya, pertama saya mau menuju ke Mas Aryo Seno terlebih dahulu. Apakah ini tanda pertemuan kita sudah dengar ini sekitar beberapa hari yang lalu PDIP khususnya Ibu Megawati akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Apakah ini pertanda nantinya PDIP sudah akan bersatu dengan pemerintahan terpilih nanti Prabowo Subianto? Ya bukan ya, artinya kalau ini tanda, boleh dibilang sebagai tanda, ini adalah tanda bahwa hubungan komunikasi politik yang baik antar para tokoh bangsa, antar para negarawan, dan kemudian dalam konteks ini antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Gerindra, ini komunikasi politiknya disadari bahwa interaksi selama ini berjalan karena landasan atas kesadaran berdemokrasi yang baik. Maka dari itu jika ada perbedaan sikap politik di berbagai periode sebelumnya, di berbagai pilpres, di berbagai pemilu sebelumnya, tidak lain tidak bukan ini dimaknai sebagai hal yang biasa saja di dalam mekanisme dan tradisi pemilu kita. Tetapi dalam konteks yang lebih luas tentu ada banyak hal yang harus kemudian dijaga dalam konteks komunikasi. Kita sadar bahwa pengalaman panjang PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik telah menunjukkan kepada publik bahwa kami memang punya rekam jejak baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Dan dalam kedua fungsi tersebut kami berupaya optimal untuk bisa menjalankan fungsi-fungsi sebaik mungkin. Maka dari itu pertemuan ini tidak bisa serta-merta langsung disimpulkan akan menjadi satu tanda bahwa kita akan bergabung dengan pemerintahan baru. Bagaimanapun sebagai partai kita punya mekanisme internal. Lagi pula saya anggap kalau kedua tokoh bangsa sekelas Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu, saya rasa akan menjadi sangat kecil nilainya kalau hanya dimaknai sebagai pertemuan transaksional, pertemuan tentang bagi-bagi jatah, pertemuan tentang bagi-bagi kekuasaan. Yang saya rasa harusnya pertemuan ini melampaui itu, beyond itu, dan bisa membicarakan tentang banyak hal lain tentang kondisi kebangsaan kita. Kalau memang pertemuan itu akan segera terjadi. Jadi kita tunggu tanggal mainnya. Saya paham betul bahwa ini adalah satu dari sekian pertemuan yang sangat dinanti. One of the most anticipated meeting dalam konteks politik pasca Pilpres. Tetapi tentu tidak bisa dimaknai sebagai pertemuan transaksional saja. Itu Mbak Tisha, terima kasih. Baik, ini tidak bisa dijadikan sebagai pertemuan transaksional saja. Tapi kalau Bang Fahri sendiri melihatnya seperti apa Bang? Ketika nanti pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, apakah ini sinyal PDIP akan bergabung dan apa sebetulnya target dari Pak Prabowo sendiri? Baik, terima kasih. Pertama-tama kita jangan lupa bahwa pasangan atau kemenangan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah kemenangan dari satu pasangan yang mengusung tema rekonsiliasi dan keberlanjutan. Dan keberlanjutan itu dinisbatkan kepada bahwa di antara kebijakan pemerintahan ini akan mengambil sukses dan sumber baik dari sukses pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf sebelumnya. Dan oleh sebab itu kami sangat mendukung seluruh inisiatif yang ingin memperkuat tema rekonsiliasi dan keberlanjutan itu. Ini kita jangan lupa sebab kita tidak mungkin lari dari topik ini, mengingat topik ini adalah topik yang kita janjikan kepada rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia memberikan approval kepada janji itu dan berharap bahwa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti adalah pemerintahan yang akan menjunjung tinggi nilai-nilai rekonsiliasi dan keberlanjutan. Nah, dalam rangka itulah kita memandang pertemuan tokoh-tokoh bangsa itu memang harus sangat digalang dan diseriusi. Bahkan Pak Prabowo dalam hal ini sangat menginginkan agar semua mantan pemimpin bangsa di masa yang akan datang itu ada tempat untuk bersama-sama. Bahkan pernah beliau mengatakan akan berdirinya Presidential Club. Sehingga nanti Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi,
dan semua mantan kita yang masih hidup itu bisa bertemu dalam rangka menciptakan iklim baik di tengah masyarakat kita bahwa sesungguhnya pemimpin kita masih bertemu dan berbicara satu sama lainnya. Karena itu sangat penting sekali pada penciptaan iklim rekonsiliasi secara nasional. Saya kira ini hal yang menurut saya perlu disyukuri. Jadi apabila semua tokoh memang niat mau bergabung, itu memang menjadi bagian dari rencana di dalam tema rekonsiliasi dan keberlanjutan yang telah dimenangkan oleh rakyat melalui pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang didukung oleh Pak Jokowi ini. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Pak Slamet Ginting terlebih dahulu. Pak Slamet Ginting, menurut Anda ini akan terjadikah pertemuan? Tapi kalau kita bicara akan terjadi pertemuan, pasti akan terjadi pertemuan. Tampaknya demikian begitu. Karena tadi disampaikan dari paket berita, Bang Sufmi Dasko mengatakan bahwa sudah ada menu makanannya loh yang mau dibahas atau yang akan dinikmati bersama-sama nanti ketika bertemu. Tapi kalau kita bicara soal konteks politiknya, apa sih yang akan terjadi untuk ketiga tokoh kita ini? Ada Pak Prabowo Subianto, kemudian ada Ibu Megawati dan juga ada Joko Widodo di sana. Akan seperti apa agen politiknya? Bang Slamet. Ya, kalau kita lihat pidatonya Prabowo Subianto pada saat Kongres ketiga Partai Nasdem itu kan sudah mengisyaratkan bahwa Prabowo akan merangkul semua partai politik. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Persoalannya adalah pada saat pemilu, terutama pada 14 Februari 2024, Sekjen PDIP Hasto Kristianto kan juga menyebutkan bahwa PDIP siap menang dan siap kalah. Kalau kalah kami siap beroposisi terhadap pemerintah yang berkuasa. Dan ini mengingatkan kita pada 2004-2009 di mana PDIP menjadi oposisi dan hasilnya adalah pada 2014 menang pemilu presiden maksud saya. Dan ini dikatakan bahwa oposisi bukanlah hal yang kemudian menakutkan, tapi ini oposisi adalah bagaimana pihak-pihak itu bisa menjadi pengawas, bisa menjadi penyeimbang kekuasaan. Kalau semuanya dirangkul, lagi-lagi kemudian menurut saya publik akan kecele lagi, akan merasa dibohongi lagi setelah Nasdem yang di koalisi perubahan bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera bergabung juga dengan Koalisi Indonesia Maju, rakyat kemudian akan bertanya lagi ketika PDIP juga akan masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Lalu bagaimana rakyat akan bisa mempercayai partai politik ketika di dalam pemilu, di dalam kampanye pemilu begitu bersemangat bahwa siap menang, siap kalah, dan siap berada di luar pemerintahan. Lagi-lagi jangan salahkan kalau rakyat akhirnya merasa dibohongi. Lagi-lagi kemudian akhirnya hanya pihak akademisi, pihak kemudian civil society yang bisa diharapkan oleh masyarakat untuk menjadi pengawas atau fungsi kontrol sosial bersama media massa terhadap kekuasaan. Jadi tentu persepsinya bisa beragam di dalam rencana pertemuan ini. Memang menurut saya tiga kekuatan ini masih diperhitungkan. Ada Jokowi, ada Prabowo, ada Megawati. Nah, selepas Jokowi tidak berkuasa, tidak lagi menjadi presiden, tentunya matahari adanya di Prabowo. Tapi di dalam politik Indonesia dinamika ini sangat-sangat tinggi. Menurut saya salah satu yang menjadi ganjalan juga di Koalisi Indonesia Maju adalah ada partai-partai yang mendukung sejak awal dan juga kemudian ada koalisi perubahan yang baru masuk. Baik, Pak Slamet. Dengan adanya PDIP yang kembali masuk dalam pemerintahan, tentu kue kekuasaan akan dibagi sangat banyak. Ini membuat juga partai-partai pendukung Prabowo merasa juga menjadi tidak nyaman. Begitu konteksnya. Oke, baik. Perbincangan masih akan kita lanjutkan. Pemirsa, usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Baik, kita ke Bang Fahri. Bang Fahri, ini kan kalau melihat semangat rekonsiliasi yang
gaungkan oleh Pak Prabowo untuk mengajak PDIP bergabung ke pemerintahan ini sangat baik ya untuk kestabilan pemerintahan di 5 tahun mendatang. Tapi bagaimana dengan fungsi checks and balance ya untuk menjadi kekuatan penyeimbang oposisi di luar pemerintah? Ini seperti apa, Bang? Ya, pertama-tama kita ini kan melakukan rekonsiliasi dan ikhtiar keberlanjutan dalam kerangka sistem supaya kita juga punya tenaga besar untuk juga melakukan koreksi terhadap banyak kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu, terutama yang kami sering katakan itu adalah memurnikan presidensialisme, bahwa yang menang dalam pemilu itu adalah yang disetujui proposalnya oleh rakyat, dan proposal Pak Prabowo adalah rekonsiliasi, ya, tidak saja dengan Pak Jokowi tapi meluas, dan juga melanjutkan gagasan-gagasan baik yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi, termasuk di dalamnya adalah meneruskan proyek pembangunan IKN, kemudian meneruskan proyek hilirisasi yang akan menjadi sumber daripada pemasukan negara yang besar, dan juga meneruskan program-program kesejahteraan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi di semua bidang. Nah, karena itulah sebenarnya siapa yang ingin bergabung tentu juga dia harus melampaui tahapan-tahapan itu. Pertama, tentu harus mengakui bahwa Pak Prabowo Gibran itu menang, dan menangnya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu juga harus clear dulu, ya kan, jangan sampai kita ada di dalam tapi sebenarnya kita nggak sepakat dengan soal ini menang nggak, oh ini curang katanya segala macam, kan tidak boleh begitu, harus clear kan. Yang kedua, harus mengakui agenda rekonsiliasi, terutama yang dirintis oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi 2019, yang saya kira pada masa itu hampir semua partai terlibat dan mendukung. Nah, barulah yang ketiga adalah kita harus mau berterima kasih kepada kepemimpinan Pak Jokowi yang telah mengatur transisi yang baik sampai lahirnya pemerintahan baru yang akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Saya kira itu aja dulu yang paling penting. Oke, Soal baik. sistem kita tidak akan korbankan. Dalam presidensialisme, presiden itu terlalu kuat, dia tidak bisa dijatuhkan oleh dewan. Jadi dewan itu ada di pihak manapun sebenarnya itu tidak terlalu penting. Dewan itu kan berhubungan dengan menteri-menteri aja. Dan dewan itu bagus kalau dia mengontrol menteri, kan bagus bagi presiden kan, bagus bagi rakyat. Kenapa? Karena span of control dari kerja presiden itu sangat luas. Presiden ini mengontrol 38 provinsi termasuk Jakarta, dan sekarang ada badan otorita di Kalimantan sana, 514 kabupaten kota, hampir 10.000 kecamatan, 78.000 desa, itu semua dikontrol oleh presiden. Jadi kalau ada pengawasan yang ketat dari DPRD di daerah, dari DPR RI, itu membantu pekerjaan presiden di dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Baik. Dan mereka tidak akan bisa menyentuh presiden. Jadi tidak ada kekhawatiran presiden bahwa partai-partai ini dia berada di dalam pemerintahan atau tidak, itu soal yang kita dapat terpisah dengan sistem kontrol kita kepada pemerintah. Kita dapat poinnya, Bang Fahri. Tapi saya ingin menuju ke Mas Aryo Seno. Mas Aryo Seno, kalau soal rencana pertemuan yang sudah begitu santer terdengar ini, lantas bagaimana suara dari PDIP sendiri secara keseluruhan, kader-kader di tingkat akar rumput? Apakah menginginkan PDIP bergabung dengan pemerintahan yang nanti akan dilantik, atau ya sudah nggak apa-apa kita berada di luar pemerintahan aja? Pengennya itu kalau suara akar rumput seperti apa? Ya, sejauh ini kan itu ekspresi politik kita menunjukkan suatu konsistensi. Artinya kan ini kita susah juga. Dalam konteks hari ini, saat orang itu bertemu dianggap ingin bergabung. Saat tidak bertemu dianggap lantas itu otomatis bermusuhan. Saya rasa kan tidak begitu. Dalam kerangka membangun negara Pancasila, saya rasa gotong royong ini dalam berbagai posisi politik ini diizinkan sesuai konstitusi yang ada. Dan dalam konteks ini jangan lupa Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra adalah partai pemenang pemilu presiden, dan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif. Saat ada pertemuan terjadi, jika dialognya memang membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya beyond politik pragmatisme, saya rasa itu bukan sesuatu yang normatif, bukan sesuatu yang naif, bukan sesuatu yang kecil maknanya, tetapi bicara tentang sesuatu yang lebih luas. Nah, sejauh ini kami kan konsisten dalam sikap politik kami. Contohnya bagaimana?
pasca partainya Bang Fahri, Om Fahri misalnya menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan diizinkan di banyak daerah kami untuk bisa mengajukan calon sendiri pasca keputusan konstitusional itu, kami menunjukkan kok bahwa kami berani menunjukkan mengusung partai kami sendiri dengan kader kami sendiri untuk maju di daerah-daerah yang sangat strategis, daerah-daerah yang itu adalah etalase politik, daerah-daerah yang di berbagai kekuatan politik lain menyatu menjadi satu. Kami berani untuk mempunyai nyali politik mengajukan nama kader kami sendiri. Buat kami sejauh ini ekspresi dan sikap politik kami masih konsisten. Kita berani untuk mengambil jalan yang mungkin berbeda, jalan yang mungkin lebih diasosiasikan sebagai kritis, jalan yang diasosiasikan oleh publik sebagai jalan yang konsisten terhadap sikap kami terhadap Pilpres kemarin. Jadi buat kami sejauh ini masih nuansanya seperti itu. Apapun itu nanti hasil pertemuan nanti, jika pertemuan itu dilakukan, kami yakin bahwa yang dibicarakan di sana bukan hanya soal bagi-bagi jatah menteri. Itu Mas Adit dan Mbak Tisa. Baik, kita ke Pak Slamet. Pak Slamet, kan kita tahu bahwa tadi Anda menyampaikan kritik yang begitu luar biasa ketika PDIP akan bergabung ke kabinet Pak Prabowo. Tapi kan juga Pak Prabowo ini membutuhkan dukungan yang kuat untuk menjaga kestabilan selama 5 tahun ke depan. Jadi sebetulnya solusi yang ditawarkan harusnya seperti apa? Ya, di dalam teori politik itu ada namanya teori topeng kekuasaan, maka kita bisa lihat bahwa upaya merangkul, upaya rekonsiliasi itu tentunya maknanya bercabang-cabang. Bisa saja merangkul dalam pengertian adalah menaklukkan lawan-lawannya. Sekaligus memasukkan lawan-lawan politik berarti menaklukkan lawan-lawannya. Nah, tentu saja menurut saya Prabowo membutuhkan keseimbangan di dalam bandul politik. Ketika misalnya di dalam koalisi Indonesia Maju, Partai Golkar adalah partai kedua pemenang pemilu legislatif. Berarti dia yang lebih banyak kursinya ketimbang Gerindra. Nah, kalau ada konflik antara Presiden Prabowo dengan Partai Golkar, maka Prabowo membutuhkan PDIP untuk menjaga keseimbangan. Begitu juga kalau ada konflik dengan PDIP, maka Prabowo membutuhkan Golkar. Disinilah Prabowo bertindak sebagai bandul kekuasaan, bagaimana ke kiri dan kanan. Jadi tidak bisa disebutkan bahwa ini sekadar sebuah rekonsiliasi, tapi ini adalah strategi Prabowo untuk menguasai partai-partai politik. Nah, kekhawatirannya adalah ketika tidak ada partai yang mau menjadi beroposisi, melakukan kritik yang sangat kencang, yang sangat strategis, baik itu terutama di parlemen, maka ini yang sangat disayangkan, yang sangat dikhawatirkan pemerintahan ini bisa menjadi sebuah pemerintahan yang otoritarian. Itu kekhawatiran para ilmuwan politik. Baik. Terima kasih Bang Slamet Ginting, terima kasih juga Bang Fahri, dan terima kasih juga Mas Aryo Seno sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.